Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kami dari PT Ultra Jaya, di mana produknya adalah Ultramik. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Harifan Arif selaku dosen pengampu dari mata kuliah Green Management. Kami ingin mempresentasikan tugas besar kami dengan produknya yaitu produk Ultra Milk. Sebelum saya mulai dari presentasinya, pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya Syafrina Nwin Anjeli dengan dua teman saya yaitu ada Putri Dwi Puspitasari dan juga Anissa Septiani. Di sini saya mulai dari perkembangan Ultramilk sendiri, di mana perusahaan ini atau uh, susu Ultramilk yang mana diproduksi oleh PT Ultra Jaya Milk Industry dan juga Trading Company TBK atau ULTJ. Ultra Jaya didirikan oleh Ahmad Prawijaya. Yang pertama, untuk PT Ultra Jaya Milk Industry ini sendiri berdiri pada tahun 1958, di mana awalnya adalah industri rumahan. Selanjutnya, industri ini berkembang hingga pada tahun 1970 berkembang menjadi perseroan terbatas atau PT. Hingga mereka bisa menggunakan teknologi canggih dan juga modern untuk bisa memproduksi produk-produknya. Selanjutnya pada tahun 1975, susu cair UHT mulai beredar di pasaran dengan merek dagang Ultramilk. Lalu pada tahun 1978, produk sari buah UHT buah Vita diproduksi hingga teh kotak menyusul pada tahun 1981. Di sini ada beberapa contoh dari produk Ultramilk di mana mereka memiliki berbagai varian rasa untuk susu-susu UHT yang mereka produksi. Selanjutnya adalah bahan baku yang ramah lingkungan. Untuk PT Ultra Jaya ini sendiri, mereka menggunakan daun teh dan juga kedelai yang mereka dapat dari petani lokal yang mempraktikkan pertanian keberlanjutan. Dan mereka memilih pertanian organik dan juga non-GMO atau non-genetically modified organisme. Jadi mereka menggunakan tanaman-tanaman yang tidak dirubah secara genetiknya. Selanjutnya untuk susu sapi perah, mereka juga bekerja sama untuk bisa mengembangkan sebuah peternakan sendiri yang mereka mendapatkan uh, susu-susunya ini dari petani lokal yang bekerja sama dengan PT-nya mereka, yang mana mereka bekerja sama dan juga memiliki peternakan sendiri untuk bisa menerapkan sebuah standar atau SOP dari kebersihan dan juga kesejahteraan hewannya. Karena hal ini mereka lakukan untuk menjaga kualitas dari susu sapi yang mereka hasilkan. Selanjutnya, dari kemasan produk berkelanjutan, mereka melakukan kemasan Tetra Pak. Mereka juga menggunakan 100% produk-produknya ataupun kemasannya mereka itu bisa didaur ulang. Yang mana proses pendaur ulangan ini mereka bisa lakukan di dalam negeri. Jadi produk-produknya mereka yang kayak packaging dari susunya atau bahkan tutupnya itu bisa didaur ulang semua. Nah, upaya mereka untuk mengurangi limbah dengan mendorong konsumennya untuk memilah sampah. Jadi mereka selain aware dengan kemasan produknya aja, tapi mereka juga mengajak nih kepada konsumen-konsumen mereka untuk memilah sampah. Jadi mereka ada CSR sendiri untuk bisa memilah sampah-sampah yang diproduksi. Oke, lalu selanjutnya saya akan menjelaskan desain dan kemasan ramah lingkungan dari brand Ultramilk. Yang pertama itu kemasan aseptik, di mana Ultramilk menggunakan kemasan aseptik dari karton Tetra Pak yang terdiri dari 6 lapisan, termasuk kertas, plastik, dan aluminium. Jadi desain ini menjaga susu tetap higienis dan tahan lama tanpa pengawet. Nah, sekitar 75% bahannya berasal dari sumber terbarukan, seperti karton bersertifikat FSC, yang artinya bahan bakunya itu diambil dari hutan yang dikelola secara lestari. Nah, ini menunjukkan bahwa Ultramilk nggak hanya fokus pada keuntungan, tapi juga peduli pada lingkungan dan keberlanjutan. Lalu yang kedua itu ada desain inovatif, namanya itu Ultra Twist, di mana Ultra Twist ini teknologi sekali putar
Jadi dia beda dari tutup ulir biasa. Nah, tutup ini tuh cukup diputar sekali untuk langsung membuka sehingga lebih praktis dan mudah, terutama untuk anak-anak dan lansia. Dari sisi green management, tutup ini juga mengurangi limbah karena terintegrasi langsung dengan kemasan sehingga tidak mudah tercecer. Nah, di sini juga higienis, menjaga produk tetap segar, lebih tahan lama tanpa tambahan pengawet. Lalu yang ketiga ada integrasi desain kemasan dan branding lingkungan. Nah, jadi desain kemasan Ultramilk ini dibuat bersih dan informatif dengan label seperti tanpa pengawet dan dapat disimpan eh, tanpa kulkas atau di luar kulkas. Nah, informasi ini juga membantu konsumen memilih produk secara lebih sadar lingkungan. Kemasan ini juga termasuk kategori long shelf life, yang artinya susu tidak perlu disimpan di kulkas sebelum dibuka. Ini membantu menghemat energi selama distribusi dan penyimpanan, sekaligus mengurangi emisi karbon. Next slide, please. Lalu ada siklus pasca konsumsi kemasan Ultramilk. Yang pertama itu ada pengumpulan dan pemilahan. Jadi Ultramilk mendukung inisiatif edukasi dan pengumpulan kemasan melalui program 3L, yaitu lipat, letakkan, lepas, serta kampanye dauri, yaitu daur ulang negeri yang dijalankan bersama Tetra Pak dan mitra lokal. Yang kedua itu ada proses daur ulang atau hydropulping. Nah, kemasan multiplayer diproses di fasilitas pengolahan dengan metode hydropulping, yaitu dengan dikombinasikan dengan air untuk memisahkan serat kertas dari polyal atau plastik aluminium. Nah, jadi serat yang terpisah kemudian dibersihkan dan dikeringkan. Lalu yang ketiga itu ada pemanfaatan serat kertas. Nah, serat kertas yang berkualitas tadi itu dari kemasan Ultramilk dapat diproses ulang menjadi tisu, paper towel, kertas cetak, kardus baru, atau produk kreatif seperti buku catatan, kotak hadiah, atau tas belanja. Nah, yang keempat ada nilai tambah polyel. Jadi sisa plastik plus aluminium itu nggak dibuang, malah diolah menjadi bahan baku untuk panel dan papan partisi, palet, roof tile, bahkan perabot dan komponen otomotif. Atau produk lainnya itu seperti kursi taman, rak, dan meja belajar dari hasil daur ulang kemasan Ultramilk tersebut. Lalu yang terakhir itu ada nilai sosial dan lingkungan. Nah, pendekatan ini juga memungkinkan kemasan Ultramilk memiliki siklus hidup panjang, seperti mengurangi limbah yang masuk ke tempat pembuangan akhir, lalu menghindari penggunaan bahan primer baru berenergi tinggi, dan memiliki nilai sosial nyata seperti meja dan kursi untuk sekolah di daerah yang kurang fasilitas. Baik, selanjutnya itu ada label yang digunakan oleh Ultramilk yang untuk menyatakan bahwa Ultramilk ini ramah lingkungan. Yang pertama itu dalam kemasan terdapat sertifikasi Forest Stewardship Council atau EFC. Di sini tuh EFC ini merupakan lembaga internasional yang memastikan bahan baku kayu berasal dari hutan yang dikelola secara berkelanjutan. Nah, hal ini berarti kayu yang digunakan untuk kemasan tidak berasal dari pembalakan liar. Nantinya hutan yang ditebang akan diregenerasi guna menjaga keanekaragaman hayati, serta masyarakat sekitar hutan juga diberdayakan secara sosial dan ekonomi. Penggunaan label EFC ini memberi jaminan kepada konsumen bahwa Ultramilk peduli terhadap rantai pasok yang berkelanjutan dan legal. Next. Yang kedua itu ada sistem manajemen lingkungan ISO 14001-2015. Ultramilk telah menerapkan standar ISO ini, yaitu sistem manajemen lingkungan internasional yang bertujuan untuk mengelola penggunaan energi, air, dan bahan bakar secara efisien, guna meminimalkan limbah dan emisi yang dihasilkan dari proses produksi.
Sertifikasi ini menunjukkan bahwa Ultramilk tidak hanya mematuhi peraturan lingkungan, tetapi juga berkomitmen untuk terus memperbaiki dampak lingkungan dari proses bisnisnya. Next. Dan yang terakhir itu ada program CSR atau kampanye lingkungan. Ultramilk aktif menjalankan berbagai kegiatan edukasi dan aksi nyata ramah lingkungan, seperti program Thanks to Nature atau kampanye gaya hidup ramah lingkungan dengan tema edukasi alam dan keberlanjutan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.